pameran saya hampir ditutup, tiba-tiba ada tamu tinggi besar. Selamat datang di Gejolak Rakyat Talk Show. Kali ini kita kedatangan tamu luar biasa, Bapak Sarnadi Adam, pelukis maestro Betawi dari Indonesia. Gimana kabarnya Pak Sarnadi? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah, iya. Ya, sekarang kita akan mendengarkan cerita kisah karir dari Bapak Sarnadi Adam. Ya, boleh Pak diceritakan perjalanan karir Bapak selama menjadi pelukis profesional? Jadi kalau ditanya perjalanan karir saya mulai dari pendidikan formal saya. Iya. Saya orang Betawi, setelah lulus SMP pergi ke Yogyakarta, sekolah di Sekolah Menengah Seni Rupa Indonesia, SMSR. Sekolah menengah itu setara Seni Rupa Indonesia. SMA ya Pak ya? Ya, tingkatan SMA. Oh, tingkatan SMA. Ya, jadi itu waktu itu tahun 75 cuma ada di Bali, Padang, dan Yogyakarta. Oh, Bali, Padang, Jogja. Cuma 3. Iya, 3. Saya milih Yogyakarta. Oh, dipilihnya Yogyakarta gitu ya. Jadi saya berangkat sendiri ke Yogyakarta, lulus SMP dan mencari sekolah tersebut. Ternyata di situ saya enjoy. Inilah keinginan saya sekolah di seni rupa tercapai, dan di situ saya enjoy sekali selama 4,5 tahun di Sekolah Menengah Seni Rupa Indonesia. Karena waktu itu ada perpanjangan waktu 0,5 tahun. Waktu itu menterinya Dr. Daud Yusuf. Jadi sekolah kejuruan itu 4 tahun ditambah 1 semester karena perpanjangan kurikulum untuk Sekolah Menengah Seni Rupa. Nah, dari situ saya melanjutkan ke ISI Yogyakarta. Waktu itu bernama Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia Yogyakarta. Dan saya adalah lulusan pertama S1 Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Lulusan pertama maksudnya? Jadi ketika saya masuk itu masih Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia, STSRI ASRI. Iya. Nah, setelah saya lulus itu perguruan tinggi itu berubah menjadi Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Iya. Jadi istilahnya mahasiswa pertama yang ini ya Pak ya? Yang lulus dengan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Menjadi ISI ya? Iya, ISI Jogja. Oke, iya. Berarti sebelumnya Pak Sarnadi emang dari SD atau TK udah sering menggambar itu udah hobi ya Pak ya? Ya, dari kecil. Jadi rumah saya kan di Simpruk waktu itu masih becek ya, karena masih tanah. Iya. Belum diaspal jalan-jalan juga di kampung itu. Jadi ketika hujan turun, setelah hujan turun, itu tanah-tanah itu becek kan. Setelah hujan berhenti, meninggalkan becek-becek. Iya, betul. Tanah. Dan dari situ saya mulai menggambar di atas tanah becek itu dengan ranting. Oh. Ternyata setelah saya sekolah formal itu ya salah satu karya sketsa dengan media tanah dan ranting pohon. Iya. Setelah saya masuk perguruan tinggi saya baru tahu. Dan sebelumnya memang ketika SMP kan saya jadi juara menggambar atau melukis. Terus ada tadi kita cerita dari awal lagi, ada guru seni rupa saya, guru menggambar itu dari Yogyakarta, namanya Pak Suminto. Pak Suminto. Dia yang menyarankan, Sarnadi Adam, kamu kalau sudah lulus SMP sekolah saja di Sekolah Menengah Seni Rupa Indonesia di Yogyakarta.
Nah, saya lanjut ke ISI, lalu selesai S1 saya kembali ke kampung halaman saya karena ada panggilan untuk mengajar di IKIP waktu itu. Yang sekarang menjadi UNJ, Universitas Negeri Jakarta, di Prodi Seni Rupa. Nah, setelah berapa tahun saya mengajar, puluhan tahun lah, terus ada harus sekolah lagi, S2 dan S3. Saya memilih Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Diisi S2 lagi dan S3-nya enggak selesai. Oh, selesai S3 tuh tahun berapa itu kira-kira, Pak? Itu sekitar tahun 2017. 2000? Ya, 17. Oh, 2017. Iya. Karena ada beasiswa dan keharusan untuk dosen itu ambil S2 dan S3. Iya. Berarti Pak Sarnadi setelah S1 pulang ke Jakarta dan disitulah awal karir ya Pak ya? Iya. Untuk menjadi seorang pelukis profesional. Iya. Kira-kira pertama kali pameran di mana Pak? Pertama kali pameran saya sebetulnya setelah masuk Sekolah Menengah Seni Rupa, itu pameran di Yogyakarta di Gedung Seni Sono. Seni Sono. Seni Sono itu sekarang sudah tidak digunakan lagi sebagai ruang pameran. Itu letaknya di alun-alun ya di kilometer 0 Yogyakarta depan kantor pos. Oh iya. Yogyakarta. Nah, pertama kali di situ saya pameran bersama teman-teman. Oh iya. Pada tahun 1975. Tahun 75 itu berarti pameran pertama kali. Pertama kali. Luar biasa. Wah, sudah lama sekali nih ya. Iya, sudah hampir 43 tahun yang lalu ya. 43 tahun. Berarti sama aja 43 tahun karir dalam melukis nih ya Pak. Iya. Luar biasa. Dan saya dengar-dengar juga Pak Sarnadi pameran juga sampai ke luar negeri nih Pak. Gimana nih Pak ceritanya, bisa diceritakan? Jadi sebetulnya ketika saya pameran di Taman Ismail Marzuki waktu itu tahun 1986 saya pameran tunggal di Taman Ismail Marzuki di gedung lama yang sekarang sudah dibongkar ya, di belakang Galeri Cipta 1 waktu itu kalau salah. Dan pameran saya hampir ditutup, tiba-tiba ada tamu tinggi besar dan orang Belanda ternyata. Dia lihat-lihat keliling ruang pameran saya dan dia membeli 2 lukisan pada 86 waktu itu. Karena pameran akan tutup, jadi lukisan itu diminta untuk saya membawa pulang ke studio saya. Dan dia berjanji akan datang ke studio saya. Dan ketika dia datang ke rumah saya setelah pameran berakhir, itu kan cukup besar lukisan, harus dia minta dilepas dan digulung. Dimasukkan peralon. Dia waktu itu nginep di Hotel Sahid, Jakarta. Dan setelah ngobrol lama, dia lama di rumah saya dari sore sampai makan malam di rumah saya. Dan ngobrol dengan ayah saya dan keluarga saya karena masih lengkap ada ayah dan ibu. Setelah dia pamit, saya cuma berseloro aja. Orang bilang Jogja guyonan lah. Basa-basi. Guyonan. Bisakah saya pameran ke Belanda? 86. Saya tanya nih. Lalu setelah itu saya lupa kan, dia udah pulang ke negara. Tiba-tiba di rumah saya telepon berdering. Telepon rumah. Saya angkat. Ternyata kolektor yang dari Belanda itu menelepon.
Mas Sarnadi, silakan datang ke Belanda. Akan saya siapkan untuk pameran tunggal di Belanda. Keren. Luar biasa ini, saya pikir kan. Tiba-tiba ada kata-kata seperti itu. Padahal saya sudah lupa gitu kan. Lupa gitu. Wah, siap, saya bilang. Siap, selama di Belanda kamu bisa, saya punya semacam villa gitu. Bisa tinggal di rumah saya. Lalu, oke, saya siapkan. 3 bulan kemudian, tahun itu juga, 86, saya berangkat ke Belanda sendiri untuk pameran tunggal. Dan memang sudah disiapkan. Pameran tunggal, Pak? Pameran tunggal. Keren. Sudah disiapkan oleh namanya Mr. Aki Jansen Esa. Pameran di situ. Ternyata pameran saya sukses di sana. Artinya sold out pertama kali. Kenapa? Karena rupanya kolektif saya ini, Aki Jansen ini, itu punya perkumpulan orang-orang Belanda yang pernah tinggal di Batavia, di Betawi, di Jakarta. Dia nyebutnya Betawi. Yang sekolah di sekolah di Jakarta juga. Mereka kembali di Belanda, mereka ada perkumpulan. Perkumpulan itu beragam profesi ada di sana. Ada dokter, ada pengacara, ya, ada pengusaha, ada yang punya pabrik, ya kan? Nah, itulah yang menjadi kolektor-kolektor saya. Pertama kali saya ke Belanda. Dan itu awal mula saya pameran di Eropa, di Belanda. Berarti sampai pameran tunggal sold out di negeri orang, berarti orang Belanda juga apresiasi tentang kesenian tinggi sekali ya, Pak ya? Ternyata mereka yang mengoleksi atau membeli karya-karya saya waktu itu, mereka pernah tinggal di tanah Betawi. Mereka nyebutnya bukan Batavia, Betawi. Ya. Karena di Adam ini orang Betawi, dia masih suka dengan pernak-pernik Betawi, ornamen-ornamen Betawi, makanannya disebut gado-gado, macam-macam. Ya, mereka bisa berbahasa Indonesia semua. Nah, saya senang sekali itu, sehingga tidak berpikir dengan bahasa asing atau bahasa Belanda gitu kan. Gak usah repot-repot belajar bahasa ya. Dia pasti berbahasa Indonesia. Nah, inilah kolektor-kolektor saya yang di Belanda. Jadi biasa. Itu pengalaman pertama saya pameran di luar negeri, di Eropa, di Belanda ya. Dan setelah itu dia tiap 2 tahun sekali ngundang saya ke Belanda, Mr. Aki Jansen ini. Dan ternyata ketika dia kan cinta Indonesia, artinya dia sebetulnya ayahnya dulu guru di Indonesia. Dia ikut ayahnya. Lalu dia juga jadi pengusaha perkapalan di Semarang kalau tidak salah. Mr. Aki Jansen Esa ini. Jadi juga pengusaha. Waktu zaman belum merdeka ya. Tapi tahun 60-an ada naturalisasi kan. Jadi perusahaan-perusahaan dia diserahkan kepada Indonesia. Dia harus pulang ke Belanda. Gitu. Hampir semua teman-temannya pulang ke Belanda. Dan di Belanda dia kan sarjana hukum nih, jadi pengacara di Belanda. Orang-orang yang pernah tinggal di Indonesia, yang sekolah di HBS di Indonesia itu ada perkumpulannya di Belanda. Jadi dia mengenang Indonesia, Batavia atau Betawi, Jakarta. Itu sebuah kota yang indah bagi mereka. Kota yang tidak bisa dilupakan dalam hidupnya. Karena hampir sebagian usianya tinggal di Jakarta. Dengan makanan-makanannya. Sehingga ketika saya pameran di sana, mereka welcome. Lukis Betawi ini. Kan? Atau ingatan dia kembali. Betul. Kembali masa lalunya. Nah inilah
yang menjadi kata dia obat rindu. Iya. Kota Betawi kan. Mungkin kaget juga deh Pak, pas datang ke galeri, oh Betawi semua. Iya. Oh, itu berarti lukisannya Betawi semua ya Pak? Betawi semua. Ya? Gitu. Ada video-video ketika saya pameran di ada videonya Belanda, Pak? iya. Oh iya. Foto-fotonya semua. Saya dokumentasikan. Nah itu akhirnya setiap 2 tahun sekali saya diundang. Iya. Dan akhirnya dia, Aki Hansen, anak-anaknya kalau ke Indonesia nggak mau lagi tidur di Hotel Sahid di Sudirman, di hotel-hotel gitu. Karena dia lebih baik tidur di tempat saya, bisa berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar saya. Kan. Kalau saya tidur di hotel kan sama juga di negara-negara lain kan, ya, sama. Tidak terasa gitu kan, betul. Dengan keindonesiaannya. Sehingga dia lebih baik tidur di rumahnya pelukis Sarnadi Adam. Bisa berbaur ya. Nah itu semua anak-anaknya kalau ke Indonesia tidur di tempat saya. Kalau ke Jakarta, dari Jakarta dia ke Jogja, ke Bali, kemana-mana, jalan-jalan, Lombok, terus kembali lagi ke Jakarta. Mengingat kembali. Oke Pak, ini agak mundur lagi nih Pak. Iya. Pak Sarnadi, kenapa memutuskan Betawi itu sebagai tema lukisnya Pak Sarnadi? Atau awal mula Pak Sarnadi bisa terinspirasi, wah Betawi nih harus menjadi gaya saya. Itu boleh diceritakan nggak Pak? Ya sebetulnya ketika saya dari Jogja kembali ke Jakarta, kan banyak sekali pelukis-pelukis urban di Jakarta. Iya. Mereka tidak melukiskan tentang Betawi. Saya selaku anak Betawi tertantang untuk melukiskan kampung halaman saya, kebudayaan saya, kesenian saya. Itulah yang menjadi tantangan bagi saya untuk bersama-sama dengan pelukis urban. Jadi saya memberikan satu persembahan dari Betawi untuk Jakarta melalui seni lukis yang saya kerjakan dengan tema-tema kebetawian saya. Kalau boleh tahu dari tahun berapa tuh Pak bisa Pak Sarnadi konsisten melukis Betawi hingga saat ini? Sebetulnya ketika anak-anak itu saya sering men-sketch tentang penari-penari Betawi, wajah-wajah, dan ketika studi itu kan saya banyak melukis yang di luar kebetawian kan, umum, realistik dan lain sebagainya, abstrak. Tapi setelah saya kembali itu secara serius saya menekuni tentang seni lukis Betawi itu sekitar tahun 80-an. 80-an. Iya. 80 sekarang tahun 2024 ya. Berapa tahun tuh? 44 tahun ya Pak. 44 tahun saya berkarya. Luar biasa. Makanya perjuangan 44 tahun itu baru ada pengakuan. Sekitar 20 tahun atau 15 tahun saya berkarya ada pengakuan ada yang namanya seni lukis Betawi yang dikerjakan oleh pelukis Sarnadi Adam. Sebelumnya dalam peta seni lukis Indonesia bahkan dunia nggak ada yang namanya seni lukis Betawi sebelumnya. Sebelum saya ciptakan itu. Dan sekarang kata kritikus sayalah satu-satunya yang dengan penemu seni lukis Betawi. Mencetuskan ya Pak ya. Satu-satunya bahkan nggak di Indonesia, di dunia gitu. Iya. Satu-satunya pelukis Betawi yang konsisten betul. Mengerjakan sampai saat ini, sampai tahun 2024 ini. Saya tetap konsisten melukiskan tentang seni budaya Betawi menjadi objek-objek di dalam lukisan saya. Luar biasa. Wah, merinding saya. 44 tahun gambarnya konsisten Betawi. Padahal kan kalau saya lihat tuh kalau seniman kan adalah pengen lukis ini ya Pak ya.
objek Eropa, objek Indonesia yang berbagai macam budaya. Tapi ini Pak Sarnadi ya sudah memutuskan dari tahun 80 hingga saat ini Betawi semua. Wah, keren banget. Ya, saya merasakan bahwa itu rumah saya di Betawi. Iya. Kalau rumah ini saya tinggalkan kan gak ada, ini kosong. Iya. Seni lukis saya ini bagian dari rumah saya. Eksistensi saya sebagai pelukis Betawi. Kalau ini saya tinggalkan, kosong kan? Ada kekosongan. Iya, benar. Nah, makanya itu sampai katakanlah selama napas ini masih berembus, saya tetap konsisten untuk menciptakan karya-karya seni lukis yang bersumber dari seni dan budaya Betawi. Udah bagian dari hidup saya, itu Betawi. Iya. 44 tahun ya Pak. Ya. Ada acara apa nih Pak di tahun-tahun ini? Ada event nggak Pak? Sekarang ini saya lagi menyiapkan event untuk sebuah pameran lukisan dalam rangka HUT Kota Jakarta. Oh, hari ulang tahun Jakarta. Dalam rangka sekarang HUT Kota Jakarta. Oh iya, Kota DKJ. DKJ. Ya. Mempersiapkan ya Pak ya. Iya. Untuk menjadi daerah kota khusus Jakarta. Saya siapkan. Dan ini juga ada di tim, ada juga sebuah hotel yang ingin memamerkan saya di Hari HUT Kota Jakarta tahun ini. Oh, di tim ya Pak ya? Di tim dan di hotel. Oh, di tim dan ada di dua pameran. Oh, di tahun ini ya Pak? Di tahun ini ya. Okay. Di bulan Juni ini. Oh, di bulan Mei Juni. Ya. Oh, Mei dan Juni. Oh, bulan besok sama bulan depannya lagi ya. Wah. Semoga ini berjalan lancar. Amin. Sukses sesuai rencana. Ya. Memang setiap tahun saya di hari ulang tahun Kota Jakarta pameran tunggal. Di ulang tahun Jakarta, Kota Jakarta. Bayangkan berarti kalau setiap tahun kan dari tahun 80 sampai tahun 2024. Berapa kali pameran tunggal tuh itu Jakarta aja. 44 tahun ya. 44 tahun. 44 kali. Saya pameran tunggal untuk Jakarta saja. Belum untuk yang lainnya kan. Betul. Belum pameran saya di Asia, Eropa. Seperti dari Belanda itu saya pameran keliling Eropa. Base camp saya di Belanda. Saya dikasih base camp tempat. Sebuah villa di Warmenhausen. Tempat studio saya bekerja di Belanda. Jadi 60 km dari Amsterdam. Wow, ya, itu di luar kota ya. Iya. Jadi di situ Solo, Pak. tempat pertanian. Pertanian macam-macam, ada gandum, ada bunga tulip, apa. Wah, asik itu, Pak. Itu tempatnya sangat indah, enak sekali. Iya. Dengan udara yang tidak terlalu dingin juga. Warmenhausen, saya tanya, dia bilang nama sebuah kota kecil, Warmenhausen. Itu tempat yang panas, kota yang hangat. Kota hangat. Kota yang hangat. Ya, saya merasakan itu kehangatan kota itu. Berapa lama tuh Pak, Bapak Sarnadi tinggal di sana? Jadi setiap tahun saya hampir tinggal sekitar 2 bulan. Oh, 2 bulan ya. 2 bulan sampai 3 bulan di Warmenhausen itu. Dari situ saya pameran ke Belgia. Saya balik lagi ke Warmenhausen, Belanda. Di Belgia saya dari Warmenhausen saya pameran di Prancis, di Jerman, di Swiss. Oh, Belanda, Belgia, pameran ke Amerika Prancis. Juga bersama itu. Ke Amerika juga. Amerika. Luar biasa. Ke New York. Iya. Tapi untuk apresiasi tentang karya Pak Sarnadi sama dengan orang Belanda nggak Pak? Kalau orang Belanda kan dia kayak istilahnya rindu kampung halaman dulu ya Pak ya. Kalau orang Prancis, Belgia kan sebenarnya berbeda dia.
Iya. Nah, tanggapan orang-orang ini seperti apa, Pak? Orang Perancis, Belgia, Amerika. Itu mereka melihat bahwa mereka tidak punya apa yang saya pamerkan. Jadi mereka sangat apresiatif sekali. Iya, iya. Sehingga sebetulnya ketika saya pameran di Belgia, ada kurator yang melihat karya-karya saya. Dia bilang, tahun depan kamu pameran ya di negara saya. Begitu juga ketika saya pameran di Prancis, ada kurator Argentina, dari Argentina. Dia nawarin juga pameran ke Argentina gitu. Ini dia ketua museum Mendoza di Argentina. Itu jadi mengalir aja pameran saya. Luar biasa. Tiap 2 tahun sekali. Jadi nggak di Belanda saja, hampir seluruh Eropa. Eropa ya. Iya. Bahkan Amerika. Bahkan Amerika, ya kan, New Jersey, ya kan, Boston, ya, pameran situ, New York. Berarti nggak hanya temanya ya Pak ya, berarti gayanya Pak Sarnadi atau warna-warnanya yang membuat mereka terkesan dan suka gitu ya Pak. Iya, tanpa saya sadari mereka punya apa ya, kesan yang sangat membekas atau kesan yang sangat mendalam terhadap karya-karya yang saya pamerkan. Ketika mereka melihat pameran saya, sehingga mereka selalu mengundang untuk pameran di negaranya, ya kan? Bayangkan ketika saya pameran di Paris dan New York, ada kurator dari Argentina, dia minta saya pameran di negaranya. Profesor Julio, Direktur Museum Mendoza waktu itu. Sampai orang museum sendiri ya, Pak. Orang museum meminta Pak Sarnadi saya pamerin. Keren banget itu, Pak. Iya. Dan itu enggak terencana gitu. Mereka yang nggak merencanakan pada akhirnya. Iya. Para peminat-peminat itulah yang membawa saya ke negara mereka gitu. Sampai ke Swedia. Ya. Swedia juga. Berawal dari basa-basi ya Pak ya. Iya. Apakah mungkin ya. Apakah mungkin? Karena tidak yakin loh saya ketika usia saya waktu itu masih 32 tahun kan. 32 tahun. 32 tahun. Wow. Kalau sekarang kan komunikasi udah banyak, bisa saja orang keluar. Waktu itu kan betul. Sulit sekali komunikasi. Di tahun itu susah sekali. Dan HP juga belum ada kan. Iya. Walaupun di tahun sekarang juga sulit seperti apa kalau pameran di luar negeri itu. Ya, kalau anak-anak muda yang energik dan punya karya spesifik, ya bisa ya, go ya. Internasional. Saya kan yang spesifik adalah karena saya melukiskan tentang kampung halaman saya, tentang Betawi, tentang seni budaya Betawi. Itu kan seni budaya Betawi akibat alkulturasi dengan budaya-budaya pendatang yang dari luar Betawi. Sehingga itu membuat sebuah kekayaan budaya. Jadi alkulturasi adalah nilai-nilai budaya yang sangat positif sekali. Dia bisa mendapatkan kekayaan dari alkulturasi yang datang dari berbagai negara. Jadi Betawi diuntungkan dengan alkulturasi saya. Banyak kan kesenian-keseniannya. Tarinya, musiknya, semua itu hasil percampuran alkulturasi. Iya, betul. Bahkan bahasanya kan. Bahasa juga ya. Oh iya, banyak bahasa yang sama kan ya Pak ya. Kesamaan-kesamaan dengan luar. Nah inilah yang tetap saya pegang. Tetap saya lakukan proses melukis dengan tema-tema atau mengambil inspirasi dari seni budaya Betawi. Iya. Wah, keren. Luar biasa banget ya. Di sepanjang karir 44 tahun dengan konsisten, itu pasti ada kali ya Pak ya, masa jenuh gitu mesti ada ya Pak ya.
Ya, sebagai manusia kita kan punya emosi yang berbeda-beda ya. Tapi konsistensi itu perlu keteguhan jiwa ya, sehingga kita tetap mempertahankan komitmen apa yang akan kita bangun ya. Akan kita sosialisasikan karya-karya yang saya buat gitu kan, kepada masyarakat lokal Jakarta, masyarakat nasional Indonesia, juga masyarakat mancanegara. Itu yang menjadi konsistensi semangat saya masih tetap seperti 44 tahun yang lalu ya. Dengan usia saya yang sekarang yang sudah tidak muda lagi ya. Luar biasa. Waduh. Jadi kelihatannya kita harus bikin part 2-nya nih, Pak. Iya. Membahas lebih lanjut lagi, mengenal lebih dalam lagi tentang Pak Sarnadi Adam ya. Mungkin untuk part sekarang ini Pak Sarnadi bisa kasih pesan-pesan buat pelukis muda, Pak. Pelukis muda yang ada di Indonesia untuk memberi semangat ya. Jadi saya harapkan para perupa atau pelukis muda, baik yang masih duduk di perguruan tinggi seni rupa maupun yang telah lulus, bahwa apapun yang kita buat itu akan mendapatkan hasilnya ketika yang kita buat itu secara kontinu ya, secara serius kita lakukan. Seni apapun yang bersumber dari objek apapun itu akan menghasilkan sesuatu yang baru bagi para perupa atau pelukis muda di kemudian hari. Jadi jangan sungkan-sungkan atau jangan merasa tidak kekinian ketika Anda melukiskan tentang daerah Anda, kesenian Anda, ya, budaya Anda. Ya. Indonesia ini sangat kaya sekali dengan budaya dan keseniannya. Itu bisa menjadi objek untuk proses melukis. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih teman-teman untuk part pertama bersama Bapak Sarnadi Adam, dan kita tunggu part keduanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.